不招公了啊！这拉着我要不能这么说，不愿意加入真上，而且对我冷家必杀此人不可。突破7阶武王1个月。Halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Seperti biasa, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran dengan ceritanya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode sebelumnya, Qin Chen ingin bekerja sama dengan Kaisar Dinasti Wei dalam pembuatan pil baru, dan akan memberikan keuntungan 10% kepada Yang Mulia. Yang Mulia Dinasti Wei pun menyetujuinya, lalu Qin Chen juga ingin mengelola wilayah kumuh di bagian barat Dinasti Wei. 我有一个更好的合作，分一城给朕同意了。 Di saat Yang Mulia berpamitan, Ketua Zhuo mengatakan kepada Qin Chen kalau keuntungan Yang Mulia itu terlalu besar. Dan ia tidak setuju dengan Qin Chen. Namun Qin Chen menjelaskan kalau masalah yang paling harus ia selesaikan sekarang adalah bahan baku, jumlah produksi dan distribusi. Liu Xianrui sebagai Kaisar Dinasti Wei pasti dapat menyelesaikan masalah bahan baku. Qin Chen juga menjelaskan selain itu alkemis istana pasti akan bergabung dengan pemurnian. Dan itu setara dengan mengandalkan jumlah produksinya secara langsung. Dan hal yang paling penting jika Pavilion Pil menjual pil atas nama Dinasti Wei, bahkan jika ditentang oleh Pavilion Pil dinasti lain, yaitu pil domain Baitian juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan apakah Ketua Zhuo masih memikirkan 10% keuntungan kepada Yang Mulia? Ketua Zhuo pun sangat kagum dan hanya bisa mengikuti apa kata Lord Qin Chen. Qin Chen juga menjelaskan jika melakukan bisnis, jangan hanya melihat kepentingan langsung, tapi harus melihat gambaran besarnya. Qin Chen juga akan membangun perdagangan di wilayah kumuh bagian barat Dinasti Wei. Beberapa waktu kemudian, Pavilion Pil mengumumkan kalau paviliumnya membutuhkan banyak pekerja. Bahkan, Pavilion Pil juga akan merekrut pekerja untuk dikerjakan di wilayah kumuh bagian barat ibu kota. Tak lama kemudian, Qin Chen dan Ketua Zhuo pun mendatangi wilayah kumuh bagian barat ibu kota. Orang-orang di sana pun mengantri untuk melamar pekerjaan tersebut. Lalu Ketua Zhuo berkata kepada yang melamar untuk jangan membuat masalah. Jika berani membuat masalah, maka akan dihukum berat. Di saat bersamaan ada orang yang arogan dan tidak mau mengantri. Ketua Zhuo pun meminta orang tersebut untuk dipukul 50 kali dengan papan dan langsung diusir. Beberapa orang yang takut dihukum pun memilih pergi dan tidak menjadi mendaftar. Lalu Ketua Zhuo membisikkan kepada Qin Chen kalau orang-orang di wilayah kumuh sungguh tidak bernyali. Dan takutnya tidak ada gunanya jika merekrutnya. Qin Chen menjelaskan kalau itu semua karena hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka lebih bersemangat untuk sukses dibandingkan orang biasa. Selama memberi pencerahan, mereka akan 100 kali lebih bersemangat daripada orang biasa. Bahkan dengan usaha dan tekad tinggi yang lebih tinggi, Qin Chen juga mengatakan kepada semua orang-orang di sana kalau dirinya tidak memaksa jika semuanya ingin pergi, maka bisa pergi langsung. Qin Chen hanya bisa mengatakan kalau orang kumuh di bagian barat tidak layak. Orang-orang di sana pun tidak tahu apa maksud Qin Chen. Lalu Qin Chen menjelaskan ketika orang-orang datang di daerah kumuh itu adalah pecundang, sampah, pengangguran, dan penyakit kekaisaran. Seketika orang-orang di sana pun sangat kesal dengan perkataan Qin Chen. Atas dasar apa Qin Chen mengatakan seperti itu? Qin Chen mengatakan kalau bukan ia yang mengatakan hal tersebut. Dan itu yang dikatakan semua orang di kota kekaisaran. Tapi Qin Chen tidak berpikir begitu. Ia mengatakan kalau tidak ada orang terlahir sebagai sampah dan pecundang. Semua orang pasti ingin sukses. Jika ingin dihormati dan dikagumi semua orang, di antara semuanya banyak yang memiliki mimpi menjadi orang yang terhormat, tapi dikalahkan oleh kehidupan dan tersingkir dari dunia, meragukan diri sendiri dan mempertanyakan ketidakadilan langit, dan menerima kejatuhan diri. Qin Chen juga meminta untuk menanyakan kepada dirinya masing-masing apa kehidupan sekarang adalah yang ia inginkan, atau apakah ingin anak cucunya yang selanjutnya juga bernasib sama. Qin Chen juga mengatakan kepada semuanya pasti ada banyak yang berpikir selama memberinya satu kesempatan, ia pasti tidak akan lebih buruk dari yang lain.
Tapi tidak ada yang memberi kesempatan semua orang di sana. Dan hari ini Qin Chen datang selama orang-orang di wilayah kumuh menjadi anggota Pavilion Pil. Tidak ada yang berani menendang sebelah mata lagi. Dan semua orang juga bisa menjadi manusia yang menegakkan kepala. Karena orang-orang di wilayah kumuh adalah orang-orang Pavilion Pil. Seketika orang-orang di sana pun setuju dan bersedia bergabung dengan Pavilion Pil. Mereka pun berterima kasih kepada Lord Qin Chen. Perekrutan juga dimulai dan dilakukan oleh tetua Subo di sana. Dan dari keluarga Leng, leluhur Leng tahu kalau Pavilion Pil telah merekrut dari setengah pejuang di daerah kumuh. Ia berpikir kalau Pavilion Pil ingin membuka pasar dengan orang-orang kumuh bagian barat dinasti. Namun ketika ketua sekte mengatakan kalau Pavilion Pil hanya samaran, dan lawan sebenarnya adalah kaisar dinasti Wei yaitu Liu Xuanrong. Leluhur Leng tidak menyangka kalau Yang Mulia memanfaatkan Pavilion Pil dan meremehkan keluarga Lengnya. Lalu ketua sekte Wuji yaitu Cheng Wuji meminta leluhur Leng untuk tetap tenang. Selama tokoh keluarga Lengnya masih ada, juga bekerja sama dengan sekte Wuji, sekte Guiyan dan keluarga Wu pasti bisa melawan balik. Ketua Wu juga berkata prioritas yang pertama ia harus memikirkan bagaimana menghadapi Yang Mulia yaitu Liu Xianrong. Leluhur Leng juga sangat kesal kepada Qin Chen dan ia harus membunuhnya. Kita kembali ke daerah kumuh bagian barat dinasti. Ketua Zhuo berkata kepada Qin Chen kalau pusat perdagangan barat kota telah resmi memulai pembangunan. Dan diperkirakan akan selesai dalam waktu 1,5 bulan. Qin Chen pun mengatakan masalah kecil seperti itu biarkanlah Tetua Subo untuk menanganinya. Karena sekarang Ketua Zhuo harus fokus menerobos ranah Martial King tingkat 7. Dan Qin Chen membutuhkan beberapa bahan lagi untuk melakukannya. Qin Chen pun memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan kepada Ketua Zhuo. Qin Chen tahu kalau Ketua Zhuo, Ketua Nanggong, dan Ketua Aula Yelu basis kultivasinya sama persis. Dan semuanya harus mengkonfirmasinya bersama. Qin Chen juga berharap membiarkan ketiga ketua menerobos ranah Martial King tingkat 7 dalam waktu 1 bulan. Seketika Ketua Zhuo pun sangat terkejut mendengarnya. Lalu bagaimana kelanjutannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If